Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Glenn Aldi Wijaya dari Teknik Sipil Angkatan 2022 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika 1. Dari soal tahun lalu, itu terdapat 4 buah soal dengan masing-masing bobotnya yaitu 25%. Dan garis besar materi yang akan dibahas yaitu pertama mengenai diferensial, kedua yaitu deret konvergen, dan yang ketiga yaitu mengenai deret Taylor atau Maclaurin. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu-satu. Nah, masuk ke soal pertama dengan bobot 25%, yaitu sebuah bola karet dipompa dengan laju perubahan volume udara adalah 50 cm kubik per detik, dan laju pertambahan jari-jarinya adalah 25 cm per detik. Tentukan volume dari bola tersebut. Nah, dari soal itu diketahui laju perubahan volume udara atau di sini tertulis dV per dt. Kenapa dV per dt? Karena perubahan volume terhadap waktu. Jadi di sini kita menyebutnya menggunakan dt ya. T itu waktu. Sebesar 50 cm kubik per detik. Dan laju pertambahan jari-jarinya yaitu R adalah 25 cm per detik. Jadi di sini ditulis dr per dt sama dengan 25 cm per detik. Nah, ditanyakan yaitu tentukan volume dari bola tersebut. Nah, kita tahu kalau rumus dari volume bola adalah V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, dari rumus volume bola ini bisa kita turunkan terhadap jari-jarinya yaitu R, sehingga rumusnya menjadi dV per dr. Karena di sini diturunkan terhadap R, maka 4/3 pi-nya ini dianggap sebagai konstanta. Nah, karena ini konstanta, itu bisa dikeluarkan langsung. Jadi, kita hanya menghitung turunan dari R pangkat 3, yaitu 3R kuadrat. Nah, jadikan persamaannya jadi 4/3 pi kali 3R kuadrat. Nah, 3-nya ini bisa kita coret, menyisakan 4 pi R kuadrat. Jadi, dV per dr sama dengan 4 pi R kuadrat. Yang dimana dV per dr ini bisa kita uraikan menjadi dV per dr sama dengan dV per dt kali dt per dr. Kenapa begitu? Biar kita bisa menginput nilai-nilai yang tadi kita sudah hitung. dV per dt ini kan dt-nya bisa kita coretkan jadi dV per dr. Maka dari itu dari dV per dr ini bisa kita uraikan jadi dV per dt kali dt per dr. Di mana nilai dV per dt tadi adalah 50 dikali dengan tadi kan dr per dt-nya itu 25 ya. Karena ini dt per dr tinggal dibalik aja jadi 1/25. 50 dan 25 bisa kita coret menyisakan 2. Nah, dV per dr-nya tadi kita ketemu 4 pi R kuadrat. Jadi sehingga hasilnya adalah 4 pi R kuadrat sama dengan 2. Nah, 4 pi-nya ini kita pindah ruas ke kanan, jadi R kuadrat sama dengan 2/4 pi, disederhanakan menjadi setengah 1/2 pi. Nah, untuk mencari R-nya itu, yaitu kita akarkan saja, tinggal akar dari 1/2 pi. Menghasilkan hasilnya adalah R sama dengan 1 per akar dari 2 pi cm. Nah, karena kita sudah menemukan nilai dari R-nya, nah dari soal kita ditanyakan untuk mencari volume bola tersebut, sehingga tinggal kita masukkan saja ke rumus bola sebelumnya, yaitu volumenya adalah 4/3 pi R pangkat 3, di mana nilai R-nya adalah 1 akar dari 2 pi. Tinggal kita masukkan saja 4 pi per 3 dikali 1 akar 2 pi dipangkatkan 3. Kemudian kita sederhanakan saja 4 pi per 3 kali 1/2 pi kali akar 2 pi. 4 pi sama 2 pi dicoret misalkan 2/3 dikali 1 akar 2 pi. Menghasilkan nilai dari volume bola tersebut adalah 2/3 akar 2 pi cm kubik. Seperti itu untuk soal pertama. Masuk ke soal 2 dengan bobot 25%, yaitu diberikan kurva dengan persamaan implisit berupa XY min akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2022, di mana X dan Y adalah bilangan real. Carilah gradien dari garis singgung kurva tersebut yang melewati titik 4 dan 3. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu apa konsep dasar dari gradien. Nah, gradien itu bisa diperoleh
dari turunan pertama suatu persamaan. Nah, karena di sini kita mencari gradien, berarti dari persamaan ini kita harus cari turunan pertamanya. Nah, di sini kita untuk turunan pertamanya tidak perlu kita sabaradengankan 0. Langsung kita masukkan, setelah kita turunkan persamaannya, kita langsung masukkan x-nya 4 dan y-nya 3 untuk mencari nilai gradien yang aslinya. Nah, jadi seperti ini ya. Dari soal x y min akar x kuadrat plus y kuadrat sampai dengan 2022. Kemudian kita turunkan kedua ruasnya, ruas kiri ruas kanan masing-masing. Jadi di sini ada d per dx sama d per dx di kedua ruas. Nah, pertama kan turunannya dari 2022 kan 0 ya. Nah, untuk ruas kiri d per dx ini saya pisahkan lagi dari jadi d per dx x y min d per dx akar x kuadrat plus y kuadrat. Itu konsep dari turunan ya. Kalau ada plus minus gitu bisa dipisah jadi dua seperti ini. Ruas kanan jadi 0 ya. Nah, pertama kita uraikan dulu turunan dari x y. Karena di sini terdapat dua komponen x dan y, jadi kita turunkan dulu terhadap x. Karena kita turunkan terhadap x, berarti y-nya kita anggap sebagai konstanta gitu. Turunannya dari x ya terhadap x berarti adalah y gitu. Jadi di sini hanya y aja. Kemudian kita turunkan terhadap y, berarti x kita anggap sebagai konstanta. Kalau kita turunkan terhadap y, berarti nanti hasil turunannya adalah x kali turunannya dy per dx. Jadi di sini x kali dy per dx. Kemudian kita lanjut ke bentuk akar, yaitu d per dx dari akar x kuadrat plus y kuadrat. Sama kayak tadi kita turunkan dulu terhadap x. Berarti y kuadratnya kita anggap sebagai konstanta. Jadi untuk bentuk akar ini penjambarannya seperti ini ya. Nah, karena kita tadi turunkan terhadap x, berarti y-nya ini kita anggap sebagai konstanta. Nah, gimana cara menurunkan bentuk akar? Itu ada triknya. Misalkan kita ketemu turunan bentuk akar, misalkan akar fx. Itu langsung saja rumusnya adalah turunan dari fx tersebut per 2 kali soalnya, yaitu akar fx. Selalu seperti ini. Jadi, untuk mencari turunan dari akar x kuadrat plus y kuadrat dengan dengan diturunkan terhadap x, berarti seperti ini. Turunan dari x kuadrat plus y kuadrat. X kuadrat turunannya adalah 2x. Nah, karena tadi y kuadratnya adalah konstanta, berarti konstanta diturunkan sama dengan 0 kan. Jadi di sini hanya 2x per 2 kali soalnya. X kuadrat plus y kuadrat. Duanya ini bisa kita coret. Menyisakan akar x kuadrat plus y kuadrat per x. Nah, ini ya. Itu kita baru turunkan terhadap x. Gimana turunkannya terhadap y? Sama seperti tadi, berarti nilai x-nya adalah sekonstanta, sehingga diturunkan akan menghasilkan y per akar x kuadrat plus y kuadrat dikali dy per dx ya, karena kita turunkan terhadap y, jadi dy per dx. Kenapa kalau diturunkan terhadap x itu tidak ditulis dy per dx? Soalnya kan kita menurunkan terhadap x kan, nanti bisa kita tulis dx per dx. Kan dx per dx sama aja, hasilnya nanti 1. Jadi di sini tidak aku tulis. Langsung saja. Nah, itu aja kan, ruas kanan sudah 0. Nah, setelah kita turunkan masing-masing, itu kita kelompokkan mana yang ada dy per dx, mana yang tidak ada dy per dx. Yang tidak ada dy per dx kan y sama min x per akar x kuadrat plus y kuadrat kan. Nah, ini kita tetapkan di ruas kiri, sedangkan yang ada dy per dx-nya nanti ada di ruas kanan ya. Gitu. Nah, di sini jadi y min x per akar dari x kuadrat plus y kuadrat tetap di kiri. Kemudian yang di x kali x dy per dx sama y per akar x kuadrat plus y kuadrat itu ada di ruas kanan. Jadi seperti ini ya. Ini.
Ini juga. Nah, ini kan ada dy per dx dan dy per dx kan. Itu bisa kita faktorkan saja. Jadi dy per dx-nya dikeluarkan, menyisakan min x plus y akar x kuadrat plus y kuadrat dikali dengan dy per dx. Nah, dy per dx ini kita buat sendiri. Jadi ini dipindah ruaskan ke kiri. Perkalian jadi pembagian ya. Jadi dy per dx sama dengan ini. Dipindah ruas saja. Nah, ini adalah dy per dx, di mana dy per dx itu adalah gradiennya. Nah, ini tidak perlu kita sama dengan 0 ya. Soalnya kan tadi udah ketemu titiknya di 4,3. Jadi kita langsung aja inputnya di mana x-nya adalah 4, y-nya adalah 3. Jadi langsung masuk 3 min 4 per akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat per min 4 plus 3 per akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Tinggal disederhanakan saja, ketemu nanti nilai gradiennya adalah min 11 per 17. Seperti itu. Jadi itu untuk soal 2. Masuk ke soal 3 dengan bobot 25%, yaitu apakah deret 1/4 plus 1/28 plus 1/70 plus 130 sampai tak hingga itu konvergen atau divergen. Maksud dari konvergen divergen itu jika kita jumlahkan sampai tak tertentu nilainya itu akan mendekati suatu nilai tertentu. Nah, nilai tertentu itu akan kita cari. Nah, kalau misalkan deret tersebut tidak mendekati suatu nilai, itu berarti tandanya divergen. Kalau mendekati suatu nilai, berarti itu konvergen. Nah, bagaimana cara mengecek kekonvergenannya? Itu pertama kita harus cari dulu rumus dari deret tersebut. Nah, pertama itu aku perhatiin pola dari angka penyebutnya. Ada 4, 28, 70, dan 130. Nah, setelah aku teliti, 4 itu adalah 3 kali 1 plus 1, 28 adalah 3 kali 9 plus 1, 70 adalah 3 kali 23 plus 1, dan 130 adalah 3 kali 43 plus 1. Nah, di sini kan sudah terlihat polanya. Di sini ada 3 dan 1, 3 dan 1 sampai seterusnya. Dan itu pun tidak akan berubah nilainya. Jadi, nilai 3 dan 1 itu konstan. Nah, di sini ada lagi angka 19, 19, 23, dan 43. Nah, setelah aku teliti lagi, itu ternyata angka ini itu berpola. Polanya itu adalah pola bilangan tingkat 2. Jadi di sini ada 1, 9, 23, dan 43. Nah, antara 1 sampai 9 itu selisihnya 8. 11 sampai 23 selisihnya 14. Dan 23, 43 itu selisih 20. Terus aku cari lagi bedanya. 8 dan 14 itu bedanya 6. 14 sampai 20 bedanya 6. Nah, kita anggap pola ini itu berlaku sampai seterusnya ya. Jadi di sini terlihat jelas polanya. Nah, setelah itu aku ambil masing-masing tiap angka pertamanya ada 1, 8, dan 6. Di pola bilangan tingkat 2, itu bilangannya paling bawah ini adalah 2A, kemudian di tingkat 2 itu adalah 3A plus B, dan di tingkat ketiga itu adalah A plus B plus C. Nah, kita cari tahu masing-masing nilai A, B, dan C-nya. Nilai dari 2A adalah 6, sehingga langsung saja nilai A itu adalah 3. Kemudian 3A plus B sama dengan 8. Sehingga B adalah 8 min 3A, berarti 8 min 3 kali 3, 9. 8 min 9 adalah min 1. Kemudian A plus B plus C sama dengan 1. Kemudian kita langsung saja C sama dengan 1 min A min B. Sehingga 1 min 3 min min 1 hasilnya adalah min 1. Sehingga setelah kita cari tahu nilai dari A, B, dan C-nya, langsung kita masukkan ke rumus pola bilangan tingkat 2, di mana rumusnya itu adalah AN kuadrat plus BN plus C. Langsung kita masukkan saja nilai A, B, dan C-nya, sehingga persamaannya menjadi 3N kuadrat min N min 1. Nah, itu kan baru persamaan untuk mencari nilai-nilai yang tadi ini kan, yang 1, 9, 23, dan 43. Nah, untuk mencari nilai rumus pola deret yang aslinya, itu bisa kita simpulkan di bagian pembilangnya kan sama kan, 1, 1, 1, 1 sampai seterusnya. Berarti bisa kita tulis SN sama dengan di bagian pembilangnya 1 ya. Kemudian pernya adalah 3 kali 3N kuadrat min N min 1 plus 1. Nah, 3 dan 1 itu hasilnya dari mana? Itu diambil
dari sini tadi yang 3 dan 1 itu konstan ya. Ini kan ada 3 sama 1. 3 kali plus 1 ya. Nih. Terus untuk tadi yang 1, 9, 2, 3, dan 4, 3 sudah kita cari rumusnya, yaitu 3n kuadrat min n min 1. Jadi di sini ditulis seperti ini. Nah, ini adalah rumus dari deret tersebut. Nah, setelah kita tentukan rumus deretnya, kemudian kita bisa langsung cek ke konvergenannya dengan uji deret teleskopis dengan cara sebagai berikut. Nah, bentuk pola aritmatikanya itu bisa kita tulis ulang dalam bentuk notasi sigma. Sigma itu jadi penjumlahan secara terus-menerus ya. Jadi seperti sigma, di mana n-nya itu adalah 1. Jadi kita mulai dengan nilai n-nya itu sama dengan 1. Dan itu penjumlahannya sampai tak hingga. Jadi seperti itu untuk cara membaca notasi sigmanya. Dan rumusnya adalah 1/3 kali 3n kuadrat min n min 1 plus 1. Nah, dari bentuk persamaan ini, gimana caranya kita modifikasi ulang sehingga nanti bentuknya menjadi 1/3 n plus 1 dikali 3n min 2. Nah, kemudian dari bentuk ini bisa kita modifikasi lagi dengan cara pemisahan penyebut sehingga akan menghasilkan min 1/3 kali 3n plus 1 plus 1/3 kali 3n min 2. Nah, perhatikan di sini ada 1/3, di sini juga ada 1/3. Nah, 1/3 itu bisa aku uraikan menjadi 1/3 kali min 1/3 n plus 1 plus 1 per 3n min 2. Nah, dari 1/3 ini bisa aku keluarkan ya, ini sifat-sifat dari sigma. Kalau ada konstanta itu bisa dikeluarkan langsung. Jadi ini langsung keluar saja. Jadi 1/3 keluar sini. Menyisakan seperti ini. Nah, dari bentuk ini baru kita gunakan notasi sigmanya, di mana n-nya kita mulai dari 1 ya. Jadi misalkan n-nya kita ganti 1. Jadi kan min 1/3n berarti 3 plus 1 4 ya, min 1/4. Kemudian ini plus 1/3n min 2 berarti 1/1 berarti 1 ya. Gini. Kemudian kita lanjut n sama dengan 2 berarti min 1/3 kali 2 6 plus 1 min 1/7. Kemudian 1/3 n berarti plus 1/4. Ini ya. Kemudian kita coba n sama dengan 3, langsung masukin aja. Min 1/3 kali 3 9 plus 1 10 min 1/10. Ditambah 1/3n berarti plus 1/7 ya. Nah, perhitungan ini berlanjut sampai tak hingga. Jadi di sini aku tulis titik-titik ini. Nah, perhatikan hasil-hasilnya. Di sini ada min 1/4 1/4. Bisa kita coret. Kemudian ada min 7, min 1/7 plus 1/7. Ini dicoret. Nah, proses ini akan berulang sampai seterusnya sampai tak hingga. Coret terus, menyisakan hasilnya angkanya hanya 1. Jadi di sini aku bisa tulis langsung 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa deret tersebut adalah deret konvergen, di mana deret tersebut jika dijumlahkan akan mendekati 1/3. Seperti itu. Jadi itu untuk soal nomor 3. Masuk ke soal 4 dengan bobot 25%, yaitu tentukan ekspansi Taylor untuk fungsi fx sama dengan sin 3x di x sama dengan pi per 2. Nah, di sini aku tulis fx sama dengan sin 3x di mana x sama dengan pi per 2. Nah, di sini pi per 2-nya ini aku ganti sama dengan a saja ya, jadi tidak membingungkan. Nah, di sini kita ketahui kalau deret Taylor rumusnya adalah fx sama dengan fa plus turunan pertama dari fungsi fx, kita masukkan a, kali x min a, plus turunan kedua dari fx, kemudian kita masukkan nilai a-nya per 2 faktorial dikali x min a dikuadratkan, ditambah turunan ketiga dari fungsi x, kita masukkan a per 3 faktorial dikali x min a pangkat 3 sampai tak hingga. Nah, pertama-tama kita harus cari tahu dulu turunan-turunan dari fungsi tersebut. Misalkan di sini aku turunkan sampai turunan ketiga ya.
Nah, setelah diturunkan, itu kalian masukin nilai A-nya tadi. Nah, pertama misalkan fungsi aslinya ya, yaitu fx sama dengan sin 3x. Kemudian x-nya kita ganti pi per 2, menghasilkan hasilnya adalah min 1. Kemudian kita turunkan biasa. Turunan pertama dari sin 3x adalah 3 cos 3x. Kemudian kita masukkan nilai pi per 2, itu hasilnya adalah 0. Kemudian kita turunkan lagi, itu hasilnya adalah min 9 sin 3x. Kemudian kita masukkan nilai pi per 2-nya, itu hasilnya 9. Kemudian sampai turunan ketiga, yaitu min 27 cos 3x. Kemudian kita masukkan nilai pi per 2-nya, itu hasilnya adalah 0. Setelah kita tentukan turunan-turunannya dan nilai-nilainya, itu langsung kita bisa susun deret Taylor-nya. Pertama di sini ada FA. Berarti rumus pertama kita masukkan nilai A-nya, yaitu tadi kan hasilnya adalah min 1. Jadi di sini ditulis min 1. Ini ya. Kemudian itu adalah turunan pertama dikali X min A. Turunan pertama tadi itu hasilnya 0 ya. Sini 0. Nih, jadi di sini 0. Turunan pertamanya tadi kan 3 cos 3x, x-nya kita ganti dengan A pi per 2 dikali x min pi per 2 ya. Ini kan 3 cos 3 pi per 2-nya 0 ya. Jadi di sini 0 kali angka di sini masih kan 0 pula. Kemudian lanjut ke turunan kedua, yaitu min 9 sin 3 kali A-nya tadi pi per 2 per 2 faktorial. Ini ya. Dikali x min pi per 2 dikuadratkan. Nah, tadi nilai dari min 9 sin 3x itu hasilnya adalah 9 ya. Kemudian per 2 faktorial itu jadi 9 per 2 jadinya. Gitu. Dikali x min pi per 2 kuadrat. Ini dibiarkan saja, tidak perlu dihitung, tidak apa-apa. Kemudian masuk ke turunan ketiga, itu tadi hasilnya 0 ya. Jadi di sini langsung saja min 27 cos 3x per 3 faktorial. Itu hasilnya 0 dikali x min pi per 2 pangkat 3. 0 kali angka ya hasilnya 0. Dan ini hitungannya berlanjut sampai tak hingga. Kemudian kita sederhanakan saja. Jadi deret Taylor dari sin 3x itu adalah min 1. Plus ini karena 0 tidak ditulis. Plus 9 per 2 dikali x min pi per 2 kuadrat. Min tadi karena ini 0 berarti tidak ditulis. Kemudian lanjut min 27 per 8 x min pi per 2 pangkat 4. Ini tidak dihitung ya, soalnya tadi kalau kita hitung bakal panjang banget. Jadi ini langsung aku simpulkan saja. Min 27 per 8 kali x min pi per 2 pangkat 4 plus 81 per 80 x min pi per kuadrat. Harusnya ini pangkat 6 ya, maaf ya. Ini 6, bukan 2 ya. Begitu sampai seterusnya. Nah, itu untuk soal 4. Dan itu adalah soal terakhir dari soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika 1. Mohon maaf bila saya kurang jelas dalam menjelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.